Ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat bagaimana situasi relationship-nya kalian saat ini ya. Oke, halo, hai kamu yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Aquarius. Selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia dan terima kasih banyak ya kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Oke, baik, tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya. Vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia set. Ada Four of Cup di sana, berikut ada energi dari Justice. Kemudian di situ ada energi dari kemudian ada di situ, oke ya. Kemudian ada di situ dan berikutnya ada di sini ya. Dan ada di sini wow. Ya. Kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini ya. Nah, jadi kalau melihat begini. Nampak-nampaknya itikadnya dia ini tuh sedang diuji. Sedang diuji walaupun sebenarnya tidak secara langsung oleh kamu ya. Tapi disinilah dia harus membuktikan bagaimana dia sesungguhnya ke kamu gitu ya. Nah, jadi kalau Mari bilang ini nampaknya hubungan yang sudah cukup lama atau boleh-boleh ini model pacaran tetapi terkoneksinya kamu dengan si dia ada ini urusan-urusan tentang perkara duitnya ya. Entah kalian kebetulan ada di satu perusahaan yang sama, ataukah kalian kebetulan aja lagi studi di tempat yang sama gitu ya. Apakah studi, apakah cari duit gitu ya. Pokoknya kalian ini tuh punya aktivitas yang Mari lihat cukup tinggi. Cukup tinggi untuk bisa terjadinya interaksi gitu kan. Nah, jadi jika kamu sedang bertanya, Cici Mari, apakah sesungguhnya orang ini punya niatan serius ini untuk aku, Ci gitu ya. Maka jawabannya Mari adalah iya gitu. Walau untuk beberapa ya dalam hubungan yang sudah cukup lama ini nampaknya dia pernah ya beberapa kali terlihat seperti dengan sengaja menyakiti kamu. Udahlah berpikiran baik aja lah dulu ya. Sengaja ataupun tidak sengaja tapi yang pastinya dia ada nyakitin kamu. Ya, secara kalian kan udah lama nih. Yang indah-indahnya akumulasinya banyak, tapi juga yang gak indahnya tentulah ada gitu ya. Namanya kalian masih dua manusia kan, belum kalian ini tuh malaikat dewa-dewi surgawi gitu kan, belum kan. Nah, tapi ya mungkin kamu kalau dihitung-hitung ini ya, ini maaf ya, Mari bukan mau mencari pembenaran di sini, tapi hanya ngomong doang gitu ya. Kalau dilihat siapa yang paling jago nih nyakitin? Nampaknya itu tuh dia ya. Kalau kamu lebih tinggi di situ, Mari nampak empati dan simpatinya kamu. Andaikan pun kamu katakan masih tidak mampu untuk membahagiakan dia, tapi Mari lihat di sini tuh ada kesadarannya kamu ya. Setidaknya melukai itu tuh jangan menjadi pekerjaannya kamu. Gitu ya, apalagi mau dijadiin hobi gitu ya, jangan gitu kan. Kalau nggak bisa ngebahagiain tapi tidak menyakiti, nah kayak gitu lah. Kalau si dia bisa-bisa aja nyakitin kamu itu tuh ya cukup lah gitu ya, cukup lah kata Mari di sana. Dan nampaknya ada kesadaran baru ini ya dari si pasangannya kamu, ada kesadaran baru. Kesadaran barunya itu tuh apa? Jadi kesadaran barunya itu tuh Mari lihat kayak dia harus berubah untuk kamu. Gitu, ya. Dia harus bener-beneran berubah untuk dirimu. Jadi kayak tahu dia, waduh, aku jadi brengseknya ya di sini. Itu. Aku jadi orang brengseknya ya. Aku jadi penjahatnya ini ya di sini.
Gitu dia. Kok bisa-bisanya ya aku ini tuh nyakitin orang seperti Aquarius. Di situ dia, ya. Kok kayak aku ini troublemaker. Aku bukannya menjadi sebuah cahaya terang, tapi justru aku menjadi batu sandungan untuk kehidupan Aquarius yang menjadi lebih baik. Nah, di situ dia, ya. Jadi semacam mau menebus, ya. Semacam ada niatannya dia mau menebus kesalahannya dia kepada dirimu. Jadi kayak sudah itu dia bilang. Sudah. Aku konyol, aku bodoh, atau bahkan aku jahat. Udah deh, gitu. Aku nggak boleh memperpanjang-panjang. Aku jangan sempat berubah menjadi dajjal lah, gitu ya. Membiasakan hal-hal yang tidak baik, membiasakan hal-hal yang tidak benar. Berlaku sebagai pasangannya Aquarius, gitu dia. Ya. Jadi di sini tuh dia akan buktikan ke kamu. Dia akan buktikan ke kamu. Itu. Jadi bukan hanya kayak dia punya kesadaran untuk introspeksi dirinya, tapi setelah introspeksi dia tahu ada langkah berikutnya, ada step lanjutannya di sana, ya. Dan itu tuh tentu harus diperlihatkan dengan kata-kata, harus diperlihatkan dengan sikap, gitu. Jadi selama ini kalau dia, maaf nih ya, dia banyak kekerasan verbalnya sama kamu. Mulai dia tutup tertib. Sebelum ngomong dia sortir dulu kata-katanya dia, kalimat-kalimatnya dia. Gitu ya. Jadi yang ini contoh aja. Jika dia sering bodoh kamu misalnya ya, tajam mulut itu. Nah, ini dia akan sesuai dengan, akan diprogresifkan lah ya. Akan dia progreskan dirinya, mulut ini loh harus gitu ya. Harus difilter gitu dianya. Kalau dia katakan sering ngecurangi kamu, ya, memanfaatkan kesetiaanmu, memanfaatkan cinta kasihmu dalam bentuk uang misalnya. Nah, di sini tuh dia boleh tuh kayak nggak mau lagi ngecurangi kamu. Itu tuh tidak lagi menjadi kebiasaannya dia di situ, ya. Dia akan belajar untuk sungguh-sungguh kali ini dengan kamu. Jadi kalau Mari bilang ini tuh bisa seperti kebaikan ya, kebaikan yang kamu terima. Nampaknya karma dari kesabaranmu, ketabahanmu ya, kekuatanmu, kepositifan yang terus kamu tebarkan walaupun dia memberikan yang negatif bagi kamu, gitu. Jadi kalau Mari bilang ini tuh semacam terbayar tunai ya, perjuangannya kamu dalam hubungan kalian. Karena Mari lihat ini tuh bisa ya tidak mudah bagi kamu. Bahkan untuk di saat sekarang bisa-bisa kamu sudah putus asa ya ngelihat hubungan ini, gitu. Putus asanya ya udahlah, pasti gini-gini aja lah ini dia, gitu kan. Ya udahlah, pasti aku ya tidak bahagia terus lah ini dengan dia, gitu kan. Sangkin ya namanya kadang-kadang turun di situ kan kesadaran. Dan ya sangkin sudah lamanya kamu lihat begini aja tabiatnya dia. Gini aja modelan orang ini, gitu kan. Jadi kalau mau untuk berdoa pun, ya Tuhan, tolonglah bolak-balikkan hatinya suamiku ini, istriku ini, biar dia tahu tanggung jawabnya misalnya gitu ya. Jika dulu kamu sering berdoa, belakangan hari kamu udah mulai ragu, apakah doa yang seperti ini patut lagi untuk kamu bunyikan, gitu loh. Karena bisa-bisa kamu ya putus asa tadi. Loh, udah berapa kali didoain gitu ya, tapi kok belum juga gitu ya. Sudah bermacam ragam usaha yang telah kamu lakukan, gitu kan. Dari yang usaha biasa-biasa saja
sampai usaha yang nekat nyata gitu ya, udah kamu lakukan, tapi enggak juga gitu. Jadi udah mulai kamu ragu ya bahwa kebahagiaan dengan dia menjadi bagian dari pengalaman hidupnya kamu gitu. Nah, tapi ya kadang-kadang gitu kan, jawaban atas doa, hasil dari tindakan kita terima di momen-momen kita udah kritis gitu ya. Di momen-momen kita udah yang kayak surrender, udah kayak pasrah gitu, pasrah. Udahlah kayak gini, udahlah kayak gini aja lah, gitu ya kan? Nah, ini yang sedang kamu alami. Kayak kamu udah merasa udah tertutup gitu ya, udah tertutup kemungkinan baik, nggak tahu-taunya ya perubahan dari dia, gitu, perubahan. Jadi mungkin perubahan dari dia ini sebenarnya sudah kamu rasa ya, beberapa sebenarnya udah kamu rasain ini dari sekian bulan yang lalu, atau mungkin awal tahun baru 2025 ini gitu ya. Cuman kayak karena ada traumanya kamu kali ya, jadi kamu kayak nganggep jangan-jangan ini hanya perubahan temporer, entar juga dia kambuh lagi tuh gilanya misal gitu ya. Apakah ini juga bisa kamu lihat seperti mimpi di siang bolong. Jadi seolah-olah seperti apa yang sudah kamu lihat, apa yang udah kamu dengar, agaknya sulit untuk kamu percayai gitu. Misalnya tadinya dia jahat sama kamu, tukang pukul. Tentu kan trauma kamu pernah di KDRT seperti itu kan masih ada ya. Orang dipukul itu tuh bukan hanya tubuh aja yang memar. Wah, secara psikologis pun hancur itu. Nah, jadi tubuh memarmu sudah sembuh, tapi psikologismu masih digelayuti sama sakitnya pukulan itu. Tuh ya. Nah, jadi ya atas trauma-trauma itulah yang bikin kamu kok kayak tidak yakin gitu ya. Bahkan kamu mungkin bertanya, tumben dia nggak mukul aku. Ini loh sudah bulan 7. Tapi dia nampaknya nggak mukul ini tahun ini. Kenapa ya? Jadi malah sebuah tanda petik keanehan. Iya sih disyukuri satu sisi, disyukuri, tapi juga aneh. Ada apa ini dia? Mungkin datang kecemasan baru. Apakah dia bisa datang imajinasi ilusi yang agak-agak nyeleneh dikit? Apa ini orang mau mati nih misalnya? Kan biasa gitu ya. Dia apa dia mau koit ini? Makanya dia kok kayak tobat dulu gitu ya kan? Bisa macam-macam. Ataukah dia sudah ada nih kekasih dia di luar sana. Jadi senang hatinya dengan kekasih dia yang lain, dia bawakan ke aku juga. Kepercikan ini sama aku gitu. Di sana ya. Atau yang kayak kamu lihat mungkin, wah ini acting doang. Nah, apalagi nih tujuannya dia. Ngebaik-baikin aku nih udah beberapa hari, udah beberapa minggu. Apalagi nih maksud dan tujuannya dia. Gitu. Jadi kayak satu sisi bahagia, tapi satu sisi juga tetap was-was. Ya, wajar kalau Maria kamu seperti itu tuh ya wajar gitu. Tapi gini, lampaui. Sebab kali ini perubahan dari si dianya itu tuh mari lihat bukan kayak perubahan tobat-tobat sambel ya. Tapi nampaknya beneran tobat di sini. Jadi siklusnya kamu ngelihat ini semacam manusia dari neraka jahanam ya. Siklusnya itu selesai. Gitu. Mulai dia memasuki babak baru ya, mengupgrade dirinya dia, mencoba hadir dengan versi terbaru dan tentu saja versi yang lebih baik, gitu kalau mari lihat ya. Jadi memang di sini dia lagi belajar, Three of Pentacles di sini, dia lagi belajar untuk kembali paham ya. Kembali belajar untuk paham, mengerti apa sih itu kekasih, pacar, apa sih itu suami, gimana sih itu istri, belajar dia. Dan kemudian dia coba memahami kamu.
gitu. Belajar dia untuk kenal lagi sama kamu. Walaupun kalian bilang, kok belajar kenal Ci? Lo kami sudah 1 abad bersama misalnya. Tapi ya 1 abad itu dia anggap dia bisa masih belum tahu tentang kamu. Gitu. Makanya dia dengan sebegitu mudahnya marah-marah, silent treatment, datang dan pergi, ya, mengkhianati kamu, memanfaatkan kamu. Dia bisa yang nggak tahu gitu, ya, gimana sebenarnya sakitnya kamu, lukanya kamu, gitu, ya. Jadi dia belum paham nge-treat kamu itu tuh yang baik dan benar seperti apa. Nah ini lagi belajar dia, lagi belajar. Jadi untuk di saat ini ya, jika kamu rasa bacaannya resonate, kamu jujur, ya Aquarius, kamu jujur sama dia. Kamu nggak usah kayak manis-manis mulut, sok-sok Wonder Woman, sok-sok powerful kamu. Apa yang memang menyakiti kamu, bilang. Apa yang kamu harapkan, ngomong. Gitu. Jangan yang kamu bilang, aku orangnya tabah kok. Nggak usah. Ya, kalau ada obrolan kalian, ya aku tersakiti. Menunjukkan kerapuhan itu tuh sama hebatnya dengan hanya menunjukkan sisi kekuatan, gitu ya. Nggak semua orang berani ngomongin tentang lemahnya. Tapi begitu orang yang terus terang ngomongin kelemahan, itu nunjukin kekuatan, gitu ya. Bahwa dia berani jujur, gitu. Apa adanya. Karena dia belajar kan untuk memahami kamu kan. Jadi kalau kamu bilang, enggak lah, aku nggak perlu kok untuk diantar jemput misal. Padahal kamu beneran butuh nih diantar jemput. Tapi kamu sungkan, segen, atau apalah itu. Nggak perlu. Nggak perlu kayak gitu ya. Terbuka, beneran terbuka kamu. Walaupun kamu laki-laki. Ya. Aku nggak suka kalau begini. Aku senangnya begitu. Gitu ya. Aku berharapnya ini. Gitu. Aku sebenarnya menghindari yang ini. Gitu. Bilang. Ngomong. Gitu. Jangan nanti, dicubit nggak sakit kok si Aquarius. Udahlah, berarti mencubit itu tuh nanti dia contreng, dia checklist. Berarti mencubit boleh. Gitu. Antar jemput nggak penting. Ya udah gitu ya. Berarti dia mau sendiri aja. Dia contreng nanti. Gitu loh. Ya kalau kamu bisa dapat sebanyak-banyaknya hal baik dalam hidup kamu, treatment yang baik dari pasanganmu, bilang, terbuka, gitu ya. Karena ini yang nanti dia tuh sedang ngelis, dia kan sedang ngelis, boleh dan tak boleh, gitu loh. Jangan salah nanti dia udah ngikutin kamu, nggak tahu-taunya nanti kamu jadi ngerasa apa sih ini orang gitu, tetap juga terbebani hidupnya kamu. Ngapain, ya kan? Berpasangan itu mah biar hidup makin mudah, gampang, makin ceria, bahagia, gitu loh, ya. Sorry ya, Mari bawel ke kamu. Agak-agak greget soalnya Mari. Dan Mari ingin kalau kamu itu tuh ya bahagialah, gitu ya. Bukan hanya kayak sebatas ngejalani hidup, ngejalani hubungan, tapi kecut gitu, ngapain, gitu ya. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik koin Aquarius biar kita cari tahu kepada Aquarius mana bacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dia aja. Nah, mari awali dari inisial D, daun, H, hati, V, vitamin, R, rasa, C, cinta. Nah, berikut masuk mari ke zodiak. Gemini di sini, Capricorn, ini Sagittarius, Aquarius, Leo hadir, Pisces, Capricorn, dan ada energi dari Aries hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya.
Moga-moga yang Mari sampaikan mampu untuk kamu mengerti, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.